Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bahagia. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film sci-fi legendaris berjudul Terminator 3: Rise of the Machine yang dirilis pada tahun 2003. Supaya ceritanya lebih nyambung dan maksimal, sangat disarankan untuk menonton film Terminator pertama dan kedua terlebih dahulu. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kalau sudah siap, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi siapkan handsfree, sumpil di kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Terminator 3: Rise of the Machine. Jeng jeng. 10 tahun setelah peristiwa di film sebelumnya, John Connor hidup berpindah-pindah tanpa identitas tetap. Ia menjauhi teknologi dan memutus hubungan dengan masa lalunya sebagai upaya menghindari takdir yang pernah diramalkan tentang masa depan umat manusia. Namun meskipun demikian, John masih terus dihantui mimpi buruk tentang perang antar manusia dan mesin, serta perannya sebagai pemimpin perlawanan di masa depan. Hal itu menjadi pertanda bahwa masa depan tersebut tidak benar-benar hilang, melainkan hanya tertunda. Suatu malam saat mengendarai sepeda motor di jalan raya, John nyaris mengalami kecelakaan ketika seekor rusa tiba-tiba menyeberangi jalan. Beruntung ia selamat dari insiden tersebut meskipun mengalami luka ringan. Sementara itu di kota Los Angeles, sebuah fenomena aneh terjadi di dalam sebuah toko pakaian wanita, yang mana tiba-tiba sebuah kilatan listrik membentuk bola energi menandai proses perjalanan waktu yang dilakukan oleh mesin dari masa depan. Dari peristiwa tersebut, muncul seorang wanita tanpa sehelai kain pun di tubuhnya. Dia bernama TX, sebuah robot prototipe canggih yang dikirim untuk menjalankan sebuah misi. TX merupakan mesin pembunuh dengan lapisan logam cair yang dipadukan dengan teknologi nano, menjadikannya lebih fleksibel dan sangat mematikan dibanding model Terminator sebelumnya. Kemudian ia mendekati seorang wanita yang berada di dalam sebuah mobil, meniru penampilannya, lalu merebut kendaraan tersebut. Setelah itu, ia meretas sebuah ponsel untuk mengakses sistem komunikasi dan mengidentifikasi sejumlah nama yang menjadi target buruannya. Saat melaju dengan kecepatan tinggi di tengah kota, pergerakannya menarik perhatian pihak kepolisian. Menyadari hal itu, TX menghentikan mobil dan menyesuaikan penampilannya sebagai pengalihan sebelum berusaha mengambil alih senjata milik petugas yang mendekatinya. Di tempat lain, Kate Brewster, seorang dokter hewan, sedang berbelanja bersama tunangannya Scott Mason untuk melengkapi kebutuhan rumah baru mereka. Di tengah kegiatan tersebut, Kate menerima panggilan dari ayahnya, Kolonel Robert Brewster, seorang pemimpin di Departemen Pertahanan Cyber Amerika Serikat. Sang ayah menyampaikan bahwa ia tidak dapat menghadiri makan malam mereka, sehingga Kate berharap setidaknya ia bisa hadir di hari pernikahannya nanti. Setelah panggilan tersebut berakhir, Kolonel Brewster menerima laporan mengenai penyebaran sebuah virus komputer berbahaya yang mulai menginfeksi berbagai sektor termasuk perbankan dan data perusahaan. Meski jaringan pertahanan utama masih aman, ancaman tersebut dianggap serius dan harus segera ditangani. Salah satu rekannya pun memberitahu bahwa pihak Pentagon mengusulkan penggunaan kecerdasan buatan bernama Skynet sebagai solusi cepat untuk menghapus virus tersebut. Namun, Kolonel Brewster menanggapi usulan itu dengan sikap waspada. Ia meyakini bahwa kendali penuh harus tetap berada di tangan manusia, dan sistem Skynet belum sepenuhnya siap untuk tugas sebesar itu.
Sementara itu, jauh dari pusat kota, kilatan listrik kembali muncul sebagai tanda terjadinya perjalanan waktu. Dari fenomena tersebut, muncullah sebuah Terminator model T-800 yang dikirim dari masa depan untuk menjalankan sebuah misi penting. Mesin tersebut kemudian menuju sebuah klub malam untuk mencari pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Begitu masuk, kehadirannya langsung menarik perhatian karena ia datang tanpa mengenakan pakaian. Setelah melakukan pemindaian, Terminator akhirnya menemukan pakaian yang paling sesuai yang dikenakan oleh seorang penari di atas panggung. Ia pun naik ke atas panggung dan meminta penari tersebut menyerahkan pakaiannya. Namun pria itu justru menanggapi remeh dan menyuruhnya berbicara dengan tangannya. Tanpa menunjukkan kebingungan atau emosi, Terminator benar-benar menuruti hal itu yang menunjukkan cara berpikirnya yang kaku dan literal. Setelah mendapatkan pakaian, Terminator meninggalkan klub malam dan melanjutkan perjalanannya menggunakan sebuah mobil curian. Sementara itu, T-X bergerak menuju sebuah restoran dan langsung menembak salah satu targetnya bernama Josh Barrera, lalu beralih menuju target berikutnya bernama Anderson. Di sisi lain, John Connor tiba di kota dan memasuki klinik hewan milik Kate Brewster. Ia memaksa masuk dan mengambil sejumlah obat pereda nyeri yang sebenarnya diperuntukkan bagi hewan. Pada saat yang sama, Kate menerima panggilan darurat dari seorang pelanggan dan segera kembali ke klinik. Setibanya di sana, ia mendapati seorang pria bersenjata yang melarangnya menghubungi polisi. Dengan memanfaatkan kelengahan pria tersebut, Kate berhasil merebut senjatanya dan mengurungnya ke dalam kandang hewan. Tak lama kemudian, pelanggan yang sebelumnya menghubungnya datang membawa kucing yang sakit dan Kate memintanya menunggu di ruang pemeriksaan. Setelah itu, Kate kembali menemui pria yang terkunci dan baru menyadari bahwa ia adalah John Connor, teman SMP-nya dulu yang menghilang tanpa kabar sejak masa sekolah. Namun, sebelum John sempat menjelaskan apapun, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari ruang depan. Kate segera memeriksa dan mendapati pasiennya telah ditembak oleh T-X. Melihat itu, ia pun langsung bersembunyi, sementara T-X menyadari bahwa korbannya bukanlah Kate Brewster, salah satu target yang diburunya. Setelah melakukan pemindaian, mesin tersebut menemukan tisu bernoda darah dan mengetahui bahwa darah tersebut milik John Connor yang merupakan target utamanya. Melihat kesempatan itu, Kate berusaha melarikan diri menggunakan mobilnya. Namun karena panik, kunci mobilnya terjatuh sehingga T-X segera menangkap dan melemparkannya. Mesin itu tidak langsung membunuhnya, melainkan menanyakan keberadaan John Connor terlebih dahulu. Akan tetapi secara tiba-tiba, sebuah mobil menabrak T-X dan memicu ledakan besar. Dari kendaraan tersebut, muncul seorang pria bersenjata, membuat Kate terkejut dan ketakutan karena tidak masuk akal seseorang bisa selamat dari benturan dan ledakan sekeras itu. Sosok tersebut adalah Terminator yang juga menanyakan keberadaan John Connor. Kate yang gugup mencoba bernegosiasi dengan harapan akan dibebaskan jika memberikan informasi yang diminta. Namun Terminator tidak menepati janjinya dan justru mengunci pintu mobil lalu masuk ke dalam untuk mencari John. Sementara itu, John yang berusaha keluar dari kandang melihat sebuah tangan robotik muncul dari puing-puing yang hancur. Kemudian setelah berhasil keluar, ia justru dikejutkan oleh kemunculan Terminator yang mendekatinya sambil membawa senjata. John sempat mengira mesin tersebut datang untuk memburunya. Namun Terminator justru memerintahkannya untuk segera pergi menggunakan mobil, sementara ia bersiap menghadapi T-X.
Tak lama kemudian, T-X kembali bangkit dan langsung menyerang Terminator dengan senjata plasma hingga terlempar menembus bangunan. Beberapa saat setelahnya, pihak kepolisian dan pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Namun mereka tidak sanggup mengangkat tubuh Terminator yang sangat berat. Di saat yang sama, T-X meretas dan mengendalikan beberapa mobil polisi, lalu menggunakan sebuah truk derek besar untuk mengejar John Connor. Terminator pun kembali aktif dan mengejar T-X dengan menggunakan sepeda motor milik seorang polisi. Di sisi lain, John Connor terkejut saat menyadari bahwa Kate berada di dalam mobil yang sama dengannya. Keduanya pun sempat terlibat pertengkaran hingga mobil mereka mengalami kecelakaan ringan. Setelah itu, T-X mulai mendekat dan menghimpit kendaraan mereka menggunakan mobil-mobil polisi yang ia kendalikan. Tepat ketika T-X hampir menembakkan senjata plasmanya ke arah mobil John, Terminator datang tepat waktu untuk mengacaukan tembakan tersebut. T-X menyerang Terminator menggunakan pengait derek, menyeret dan menghantamkannya ke gedung dan aspal jalan, hingga akhirnya tersangkut pada sebuah truk yang melintas. Terminator segera mengambil alih kendaraan tersebut dan kembali mengejar T-X. Setelah mendekat, Terminator melompat ke arah truk T-X lalu menariknya keluar. Meski begitu, T-X masih sempat bergantung di bagian belakang kendaraan. Terminator kemudian melepaskan pengait derek ke dalam selokan lalu melompat ke arah mobil John. Dengan begitu, truk tersebut pun akhirnya terbalik bersama T-X di dalamnya. Di tengah perjalanan, Terminator dengan kasar memeriksa kondisi John untuk memastikan ia tidak terluka. John kemudian menanyakan apakah mesin itu masih mengingat dirinya dan ibunya, Sarah Connor. Terminator menyatakan bahwa ia bukanlah unit yang sama dengan Terminator sebelumnya dan Kate juga berada dalam perlindungannya. Ia menambahkan bahwa ledakan nuklir tidak dapat dihindari dan selama ini mereka hanya berhasil menundanya. Terminator kemudian memberitahu bahwa dirinya beroperasi dengan 2 baterai hidrogen dan salah satunya telah rusak akibat serangan T-X sebelumnya. Ia lalu meminta John mengambil alih kemudi, sementara dirinya memotong lapisan kulit di dadanya untuk mengeluarkan baterai yang rusak tersebut. Baterai itu kemudian dilemparkan keluar dan memicu sebuah ledakan besar. Setelah itu, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli beberapa makanan. Saat pintu mobil terbuka, Kate tiba-tiba berteriak meminta tolong sehingga penjaga toko menjadi curiga dan segera menghubungi layanan darurat 911. Di perjalanan, Kate menuduh John dan Terminator telah bekerja sama menculiknya. John berusaha menjelaskan bahwa Terminator adalah mesin dari masa depan. Mesin itu pun mengkonfirmasi bahwa John kelak akan menjadi pemimpin perlawanan global dan harapan terakhir umat manusia dalam melawan mesin. Namun Kate tidak percaya dan menegaskan bahwa tunangannya pasti sedang mencarinya. Sementara itu, T-X mendatangi kediaman Kate dan mendapati Scott sedang tertidur. T-X pun langsung menyerangnya, lalu mengambil alih penampilan Scott untuk penyamaran. Tak lama kemudian, 2 orang detektif mendatangi rumah itu untuk menyampaikan kabar mengenai insiden di klinik hewan milik Kate. Mereka juga memberitahu tentang laporan dari sebuah pom bensin yang mengindikasikan bahwa Kate kemungkinan telah diculik.
Di sisi lain, Terminator membawa John dan Kate ke sebuah bangunan di area pemakaman. Di sana, Terminator menunjukkan makam Sarah Connor, lokasi yang selama ini tidak pernah diketahui John. Terminator kemudian memecahkan batu nisan dan membuka peti mati tersebut, yang ternyata tidak berisi jenazah, melainkan berbagai persenjataan. Terminator menjelaskan bahwa Sarah Connor telah meninggal dunia akibat leukemia dan jenazahnya dikremasi di Meksiko sesuai dengan permintaannya semasa hidup. Sementara senjata-senjata tersebut sengaja disembunyikan oleh Sarah Connor sebagai persiapan bagi John jika suatu hari ia membutuhkannya. Melihat adanya kesempatan, Kate tiba-tiba mengambil pistol dan menodongkannya ke arah Terminator. Namun saat ia menarik pelatuk, Kate justru terkejut karena Terminator menahan peluru itu dengan mulutnya. Don't do that. Tak lama kemudian, polisi menyerbu area pemakaman dan melemparkan gas air mata ke arah mereka. Kate berlari mendekati para petugas dan segera dibawa menjauh dari lokasi. Di sana ia bertemu dengan seorang psikolog kriminal bernama Dr. Silberman. Sementara itu, John sempat putus asa dan meragukan dirinya sendiri. Ia tidak percaya bahwa dirinya bisa menjadi pemimpin perlawanan di masa depan. Namun, Terminator dengan tegas mengatakan bahwa masa depan umat manusia sepenuhnya bergantung padanya. Di waktu yang sama, TX yang menyamar sebagai Scott kini berada di dalam mobil para detektif. Ketika para detektif mengungkapkan lokasi Kate, tiba-tiba TX menyerang mereka dan mengambil alih kendali mobil. Sementara itu, Terminator keluar dari makam sambil membawa John yang masuk ke dalam peti mati. Polisi pun langsung menembaki Terminator, namun ia membalas tembakan tersebut memaksa mereka mundur. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Kate dan Dr. Silberman segera meninggalkan lokasi. Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, Terminator dan John masuk ke dalam mobil. Terminator menjelaskan bahwa mereka harus menemukan Kate karena ia adalah kunci untuk membangun perlawanan terhadap Skynet. John juga terkejut ketika Terminator memberitahu bahwa Kate adalah istri John di masa depan. She's your wife. Sementara itu, Kate yang berlari di area pemakaman melihat tunangannya turun dari mobil polisi. Namun secara aneh, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi TX yang membuat Kate terkejut dan ketakutan. Tepat ketika TX hendak menyerangnya, Terminator muncul tepat waktu dan langsung menghantam TX dengan tembakan rudal. Terminator kemudian membawa John dan Kate pergi dari sana. Namun TX belum menyerah. Ia terus mengejar mereka, berlari melewati bukit dan melompat ke atas mobil. TX kemudian mengubah lengannya menjadi gergaji dan mulai memotong atap mobil. Terminator mencoba menggoyangkan kendaraan, sementara John menembaki TX dengan pistol. Melihat sebuah truk di depan, Terminator menabrakkan mobil mereka ke truk tersebut, membuat TX terlempar jauh. Akibat benturan itu, senjata plasma milik TX rusak dan hanya mampu menyemburkan api. Setelah berhasil lolos, John dan Kate berhenti di sebuah hutan. John dan Kate berhenti di tengah hutan. Kate merasa gelisah dan diliputi rasa bersalah atas kematian tunangannya. Namun John menenangkannya dan mengatakan bahwa semua itu bukanlah kesalahannya. Di sini Terminator memberitahu bahwa TX memiliki daftar target yang akan dibunuh dan salah satunya adalah ayah Kate.
Terminator juga menjelaskan bahwa Jenderal Brewster memimpin program penelitian cyber dan salah satu sistem pertahanan yang sedang dikembangkan adalah Skynet. Saat itulah John menyadari bahwa ayah Kate adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa menghentikan Skynet. John pun menyarankan agar mereka segera menemui ayah Kate sebelum TX melakukannya. Namun Terminator menolak karena misi utamanya adalah memastikan John dan Kate tetap hidup. Ia juga memperingatkan bahwa perang nuklir akan dimulai dalam waktu 3 jam lagi. Menyadari waktu mereka hampir habis, John nekat menodongkan pistol ke kepalanya sendiri untuk memaksa Terminator menemui ayah Kate. Ia yakin masih ada cara untuk menghentikan Skynet. Melihat hal itu, Kate ikut memohon agar ayahnya diselamatkan. Permintaan itulah yang akhirnya membuat Terminator menuruti keinginan mereka. Dalam perjalanan menuju markas Kolonel Brewster, Kate mulai mempertanyakan keterlibatannya dalam semua kekacauan ini. Terminator kemudian memberitahu bahwa di masa depan justru Kate yang memprogram ulang dirinya, lalu mengirimkannya kembali ke masa lalu untuk melindungi John dan dirinya sendiri. Terminator menambahkan bahwa kelak ia dan John adalah pasangan suami istri. Dan yang paling mengejutkan, Terminator mengaku bahwa di tahun 2032 nanti, ia sendirilah yang akan membunuh John. I killed you. Humans inevitable. Sementara itu di markas pertahanan militer, Kolonel Brewster menerima laporan bahwa sistem pertahanan utama militer juga sudah mulai terinfeksi virus berbahaya. Tak lama kemudian, Presiden Amerika Serikat memerintahkan agar Skynet segera dihubungkan ke jaringan untuk membersihkan virus dan memulihkan kembali sistem. Brewster sempat memperingatkan bahwa mengaktifkan Skynet berisiko besar karena sistem tersebut bisa mengambil alih seluruh pertahanan militer. Namun, Presiden tetap bersikeras untuk menggunakan sistem AI tersebut. Di saat yang sama, TX berhasil menyusup ke Departemen Penelitian dan mulai mengaktifkan seluruh unit cyborg yang ada di dalam fasilitas tersebut. Sementara itu di ruang operasi pusat, Kolonel Brewster akhirnya menjalankan perintah Presiden dan menghubungkan Skynet ke sistem utama mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Begitu sistem Skynet online, seluruh komputer mendadak error dan kehilangan kendali. Di saat yang bersamaan, Kate tiba di ruangan tersebut. Namun, Terminator muncul dan langsung menembaknya, mengungkap bahwa Kate tersebut sebenarnya adalah TX yang menyamar. Brewster pun terpaku tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sehingga ia tak sadar bahwa TX kembali bangkit dan langsung menembaki dirinya hingga terluka parah. Terminator segera membalas tembakan itu sehingga TX jatuh ke dalam lubang lift. Di tengah kekacauan, Terminator memberitahu Brewster bahwa virus yang selama ini mereka coba hapus sebenarnya adalah Skynet itu sendiri. Dan dengan menghubungkannya ke jaringan skala besar, Brewster tanpa sadar telah membuat Skynet aktif sepenuhnya dan kini mustahil untuk dihentikan. Bersamaan dengan itu, para cyborg mulai menyerang semua orang yang ada di dalam markas. Dalam kondisi kritis, Brewster meminta John dan Kate membawanya ke kantor utamanya. Sepanjang lorong, mereka harus menghadapi mesin-mesin pembunuh, namun Terminator berhasil menghancurkan satu persatu. Setibanya di kantor, Brewster menyuruh John mengambil sebuah folder berisi kode-kode penting.
Di detik-detik terakhir hidupnya, Brewster memberitahu bahwa satu-satunya tempat yang tersisa adalah sebuah fasilitas militer di Crystal Peak yang berjarak sekitar 52 km dari sana. Saat mereka berusaha melarikan diri melalui koridor, Terminator kembali berhadapan langsung dengan T-X. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meskipun Terminator menghantam T-X bertubi-tubi, serangan itu hampir tidak memberi dampak apapun. T-X jelas jauh lebih unggul karena ia merupakan model Terminator generasi terbaru yang jauh lebih canggih. Dalam duel brutal tersebut, T-X akhirnya berhasil melumpuhkan Terminator dan menendang lehernya hingga patah. Tak berhenti sampai di situ, T-X kemudian mulai meretas sistem Terminator, berusaha mengambil alih kendali sepenuhnya. Sementara itu, John dan Kate tiba di ruang kontrol dan segera mengaktifkan mesin akselerator partikel. Tak lama setelah mesin menyala, sebuah drone pembunuh menghadang mereka. Beruntung Kate bergerak cepat dan berhasil menembak drone tersebut hingga hancur. Setelah itu, T-X muncul dan mengejar mereka hingga ke ruang mesin akselerator. Tepat ketika T-X hendak menyerang John dan Kate, tubuhnya tiba-tiba tertarik kuat oleh medan magnet dari mesin yang sebelumnya telah diaktifkan. T-X berusaha melepaskan diri dengan mengubah lengannya menjadi gergaji untuk memotong mesin tersebut. Di sisi lain, Terminator kembali aktif setelah melakukan reboot dan mulai melacak keberadaan John. Sementara itu, John dan Kate yang hendak pergi dengan pesawat melihat Terminator mendekat. Namun karena sistemnya telah diretas, Terminator justru menarik John keluar dari pesawat dan melemparkannya ke lantai. Kate mencoba menghentikannya namun sia-sia. Di tengah kekacauan itu, John mengingatkan Terminator tentang misi utamanya, yaitu melindungi dirinya dan Kate. Kata-kata itulah akhirnya menembus sistem Terminator. Ia pun memerintahkan John dan Kate untuk segera pergi menggunakan pesawat. Sementara dirinya akan menonaktifkan sistemnya sendiri dengan memukul sebuah kendaraan hingga hancur. Saat pesawat mengudara, John menyadari bahwa waktu mereka tersisa hanya 32 menit. Jika itu tidak cukup, mereka berencana meledakkan fasilitas Crystal Peak yang diduga sebagai pusat kendali Skynet. Namun tanpa mereka sadari, Terminator kembali aktif setelah melakukan reboot manual. Setibanya di fasilitas Crystal Peak, John dan Kate terkejut melihat tempat itu tertutup dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Tepat ketika Kate memasukkan kode akses, tiba-tiba T-X datang dengan menabrakkan helikopter ke depan pintu fasilitas. Saat T-X bersiap menyerang, sebuah helikopter lain mendadak jatuh dan menghantam tubuh T-X. I'm back. Dari ledakan itu muncul Terminator yang kini dalam kondisi rusak parah. Ketika pintu akses otomatis mulai menutup,
Terminator menahannya agar John dan Kate bisa masuk ke dalam. T-X yang terjepit di antara reruntuhan memotong kedua kakinya sendiri dan merangkak mengejar John. Namun Terminator menahannya, lalu mengeluarkan baterai dari dadanya dan memasukkannya ke dalam mulut T-X. You are terminated. Tak lama kemudian ledakan besar pun terjadi, menghancurkan T-X sepenuhnya. Sesampainya di dalam fasilitas, John dan Kate baru menyadari bahwa tempat itu bukanlah inti Skynet, melainkan bunker perlindungan nuklir yang dirancang untuk melindungi para pejabat pemerintah. Tak lama setelah itu, Skynet akhirnya sepenuhnya mengambil alih sistem pertahanan dunia dan meluncurkan serangan nuklir ke berbagai penjuru bumi. Di tengah rentetan peluncuran nuklir, John menerima panggilan darurat dari pimpinan pertahanan sipil Montana yang meminta arahan dan menanyakan siapa yang memimpin misi. Dengan suara tegas, John menjawab bahwa dialah yang kini memegang komando. Saat itulah, John menyadari bahwa hari penghakiman memang tidak bisa dihentikan. Ayah Kate sengaja membawa mereka ke bunker tersebut demi memastikan keselamatan mereka. John juga akhirnya memahami bahwa Skynet sebagai kecerdasan buatan tidak memiliki inti fisik yang bisa dihancurkan. Ia adalah perangkat lunak yang telah menyebar ke jutaan server di seluruh dunia. Dan serangan itu terjadi persis seperti yang diprediksi oleh Terminator beberapa jam sebelumnya. Sebagian besar umat manusia musnah oleh senjata yang mereka ciptakan sendiri untuk melindungi diri mereka. Di tempat itu, John menyadari bahwa takdirnya bukan untuk mencegah hari penghakiman, melainkan untuk bertahan hidup melewatinya. Ia teringat kata-kata Terminator bahwa masa depan mungkin sudah ditetapkan. Kini, misi John adalah memimpin sisa umat manusia dan membentuk perlawanan melawan mesin. Inilah awal dari perang yang akan menentukan takdir John Connor sebagai pemimpin perlawanan umat manusia. Lalu bagaimanakah nasib manusia setelah Skynet menguasai teknologi dan persenjataan dunia? Jawabannya ada di Terminator 4 dan linknya juga sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Terminator 3 Rise of the Machine guys. Semoga kalian terhibur dengan gaya penyampaian saya yang seadanya ini. Film ini mengingatkan kita bahwa teknologi diciptakan untuk keperluan manusia. Tapi tanpa kendali dan tanggung jawab yang benar, teknologi tersebut justru bisa menjadi ancaman terbesar. Di era AI seperti sekarang, pertanyaannya bukan lagi seberapa canggih teknologi itu, tapi siapa yang mengendalikannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.